Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan bantuan Gemini, alhamdulillah saya bisa membuat aplikasi yang bernama Kuponku. Aplikasi ini fungsinya untuk yang mempermudah panitia dalam membuat kupon kurban. Ya, mulai dari membuat datanya, kemudian membuat desain kuponnya ya, dan juga menyalurkan serta menerima kuponnya nanti dari penerima. Jadi dengan seperti itu kupon akan tercatat dengan baik dan nantinya distribusi daging kurban akan menjadi akurat ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini insya Allah akan sangat-sangat mempermudah panitia kurban khususnya dalam masalah kuponnya. Jadi seperti biasa kita login ya, menggunakan email dan juga password ya. Dan pada saat ini email yang bisa masuk ke dalam aplikasi ini itu hanya email yang sudah didaftarkan oleh saya di database ya. Jadi kita masuk saja. Nah, di sini di halaman depan ya, itu kita bisa melihat dashboard ya. Ini halaman home karena ada beberapa halaman, ada 4 halaman: home, data, claim, dan setting. Di halaman home ini kita bisa melihat data ya, kupon itu secara umum. Jadi mulai dari total mustahik penerimanya, jumlah daging yang sudah diambil, dan juga sisanya ya. Jadi ini sangat mempermudah nantinya. Jadi kita nggak bakal nunggu lagi, kita nggak ngira-ngira lagi ini sisanya ada berapa sih. Jadi di sini akan muncul secara langsung ya. Kemudian ada aktivitas terakhir, ini menampilkan 5 aktivitas terakhir nantinya pada saat penerimaan kupon ya. Penerimaan kupon dari warga. Kemudian di sini ada menu ekspor dan data. Itu kita bisa mengunduh PDF yang berisi kupon-kupon dari data yang sudah kita buat. Begitu juga ada unduh CSV, ini data dalam bentuk Excel. Di situ kita bisa ya mengetahui ya data nama ya, kemudian statusnya dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dijadikan bahan untuk laporan nantinya ya. Kemudian di halaman selanjutnya, di halaman data, ini menampilkan data penerima daging hewan kurbannya. Di sini kita ada 2 opsi ya. Kita bisa menambahkan datanya secara manual ya. Kita tulis satu-satu, misalnya kita tulis Ahmad. Kategorinya apa ya? Misalnya dia warga, guru kah, terserah ya. Kemudian kita simpan datanya. Maka di sini otomatis akan muncul ya. Kemudian atau kita bisa impor massal ya. Jadi misalnya kalau kita punya data yang sudah kita susun ya dalam bentuk Excel maupun Word ya, itu bisa kita langsung masukin datanya ke sini. Jadi kita nggak perlu harus nulis satu-satu. Misalnya di sini saya minta Gemini untuk membuat 100 data fiktif ya. Ini bukan data benaran ya. Di situ terdiri dari 70 warga dan 30 guru ya. Jadi misalnya kita punya data kayak gini, kita tinggal kopas saja ya. Kemudian kita masukin di sini, Ctrl V, kemudian mulai impor ya. Maka dengan sendirinya data itu akan masuk ke sini. Jadi kita nggak perlu lagi menulis data tersebut satu persatu ya. Jadi ada opsi kita bisa tulis satu persatu dan kita bisa impor langsung secara banyak datanya. Nah di sini di halaman data ini kita bisa melihat ID ya. ID ini ID barcode-nya, kemudian nama, kategorinya, statusnya, apakah dagingnya itu sudah diambil atau belum diambil. Kemudian di aksi ini ada barcode ya. Di sini bisa menampilkan barcode dan barcode-nya bisa kita unduh ya. Apabila kita unduh, maka akan muncul langsung ya, jadi dalam bentuk kupon ya. Jadi di sini panitia tuh nggak perlu lagi susah payah untuk mengedit
ya, membuat kupon satu persatu, ya, membuat barcode satu persatu. Di sini semuanya ya dilakukan secara otomatis ya. Kemudian kita bisa mengedit datanya kalau misalnya namanya ada yang salah ya dan seterusnya. Klasifikasinya salah itu bisa kita edit, kemudian nanti kita tinggal simpan data. Atau bisa kita hapus ya kalau misalnya kita lihat orang ini nggak pantas ya kita bisa hapus ya. Nah, data-data ini setelah kita buat ya itu seperti yang tadi disebutkan itu bisa kita unduh ya. Kita bisa unduh dalam bentuk PDF siap cetak ya. Jadi setelah PDF-nya jadi, kita bisa langsung cetak ya kuponnya. Jadi langsung jadi dalam bentuk kupon ya. Jadi kita nggak perlu lagi susah ya harus susun satu persatu ya atau apa. Di sini semuanya ya dilakukan oleh aplikasi secara otomatis ya. Jadi seperti ini. Jadi sangat memudahkan ya. Jadi setelah kita selesai membuat data, kemudian file PDF-nya juga sudah jadi, tinggal kita bagikan ke warga ya. Kemudian pada saat hari H pembagian kurban ya, warga datang untuk mengambil daging kurbannya ke tempat kita ya, ke masjid kita atau ya ke wilayah tempat kita berkurbannya. Nah, di sini kita gunakan halaman klaim ya. Di sini sudah disediakan fitur ya kamera yang fungsinya untuk men-scan barcode yang sudah men-scan kupon yang sudah kita bagikan yang di situ ada barcode-nya ya. Tinggal kita buka aja ya. Kita tunggu sampai kameranya berjalan. Ini karena saya pakai laptop ya. Jadi laptopnya juga kameranya rusak jadi harus pakai disambungkan dengan kamera HP jadi agak lama ya. Tapi kalau kita bukanya di HP yang memang langsung ada kameranya itu bakal cepat banget ya. Jadi di sini tadi kita sudah scan ya. Jadi nanti akan muncul langsung di sini bahwasanya Ahmad itu sudah mengambil dagingnya dan juga tertera tanggal dan juga jamnya. Jadi nanti nggak ada kasus ini saya belum ambil dagingnya ya. Tidak ada karena sudah ada buktinya langsung di dalam aplikasi. Kemudian dengan adanya barcode juga tadi itu kita sangat bisa menghindari adanya pemalsuan kupon karena ya satu kupon itu hanya bisa di-scan satu kali saja. Ketika kupon sudah di-scan, maka tidak akan mungkin di-scan lagi untuk kedua kalinya. Jadi yang namanya pemalsuan kupon itu sangat-sangat sulit untuk terjadi ya. Nih, jadi ada peringatan di situ bahwasanya sudah diambil. Jadi barcode-nya nggak bisa di-scan-nya. Dan juga tadi kita bisa lihat kameranya bisa langsung berfungsi karena sudah tersambung dengan HP saya ya. Jadi scan-nya itu cepat ya, tidak lama ya. Seperti itu. Atau kita bisa input manual ya, sesuai dengan nomornya ya. Ini kan ada nomor, kita tinggal input aja secara manual ya. Tapi ini agak ribet ya kalau kita mau input satu-satu pada saat hari H. Jadi paling aman ya kita bisa buka kamera ya. Nah kemudian kupon ini kan ada beberapa data ya di situ. Nah seperti yang bisa kita lihat di halaman ini ada namanya dan seterusnya, hari, tanggal, jam. Ini semua bisa kita ubah. Tinggal kita masuk ke halaman terakhir yaitu di halaman setting. Ya, di halaman setting ini kita bisa ubah nama masjidnya atau lembaganya. Ya, misalnya ada lembaga, ya, lembaga terserah ya lembaganya apa. Kemudian tahun kegiatannya ya 1447 Hijriah misalnya untuk tahun ini. Jadi ini aplikasi bisa kita gunakan kapan saja ya. Untuk tahun-tahun berikutnya juga bisa. Kemudian ada kode prefix ID ya SYH. SYH itu yang ini ya.
untuk membedakan dengan kupon yang lain antar lembaga ya. Kita bisa ubah ya, terserah kita mau apa kodenya gitu. Mau SYH terserah ya. Kemudian hari-hari atau tanggal pengambilannya itu bisa kita masukkan juga secara manual, jamnya disesuaikan dengan di tempat kita, tempatnya di mana, dan juga catatan bawah ya, yaitu yang ini ya, apa yang kita ingin beritahukan kepada warga ya. Itu bisa kita atur sesuai dengan lembaga kita. Setelah itu kita tinggal simpan aja ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini harapannya itu sangat bisa mempermudah ya panitia dalam menyalurkan hewan kurbannya. Nah, di sini kita kembali ke dashboard ya, halaman home. Tadi datanya ada 101 ya. Nah, di sini akan muncul ya berapa jumlah yang sudah diambil, sisanya berapa ya. Jadi kita nggak perlu harus ngitung-ngitung lagi secara manual. Sudah ada secara otomatis di dalam aplikasi. Dan juga kita bisa lihat ada aktivitas terakhirnya. Jadi itu penjelasan tentang aplikasi kuponku, dan insya Allah ini akan ya boleh digunakan oleh panitia. Dan kalaupun ada panitia yang ingin meminta kodenya ya untuk dimasukkan ke dalam GitHub atau apapun, itu insya Allah saya akan bisa memberikannya. Barakallahu fikum, semoga aplikasi ini bermanfaat dan bisa memudahkan ya tugas panitia kurban dalam membagikan hewan kurban di hari raya Idul Adha nantinya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?